Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah part kelima dari seri cara belajar untuk menjadi hacker 2024. Sekarang kan udah masuk 2024 ya. Nah, di part 5 ini kita kan berkenalan dengan yang namanya Kali Linux. Kemarin kan kita sudah berhasil download dan juga setting. Jadi sekarang kita akan berkenalan dengan yang namanya Kali Linux. Apa aja sih tujuan pembelajaran kita kali ini? Nah, agar cepat dan tidak basa-basi, kita langsung baca aja. Yang pertama itu taskbar Kali Linux. Yang kedua itu kita akan belajar fitur-fitur dari VirtualBox. Dan yang ketiga kita akan belajar aplikasi Kali Linux. Apa aja sih aplikasi yang ada di Kali Linux? Kita akan belajar pengertian, praktek, dan juga penggunaan. Oke, tanpa basa-basi langsung aja praktek. Jadi pertama itu langsung aja kita klik start di sini untuk menjalankan Kali Linux yang sudah pernah kita download di seri tutorial pertama dan juga kedua ya. Di tutorial kedua ya kita download yang namanya Kali Linux ya kan. Nah, kita klik start untuk membuka virtual machine-nya. Jadi ditunggu aja. Nah, setelah virtual machine-nya terbuka seperti ini, maka kita akan masuk ke halaman loading Kali Linux-nya ya kan. Nah, kita tungguin aja di sini. Bagi kalian yang belum download virtual mesin si Kali Linux ini, silahkan lihat tutorial pertama dan kedua dulu ya. Karena di sini kita akan mempelajari ada apa aja sih di virtual mesin Kali Linux ini gitu ya kan. Oke, kita tungguin. Ini kita silang aja nih, gak guna, silang aja. Yang gak guna kita silangin aja. Nah, di sini masukin username dan juga password kalian sesuai yang kalian download saat itu. Nah, setelah itu kita akan masuk ke dalam Kali Linux-nya tentunya ya kan. Tungguin aja ini loading. Nah, di sini agak sedikit nge-lag ya kan Kali Linux-nya. Nah, ini tuh sudah terbuka Kali Linux-nya ya kan. Nah, jadi yang dimaksud dengan taskbar Kali Linux itu, ini adalah taskbar nih. Ini adalah taskbar dari apa? Ini tuh taskbar dari VirtualBox dan ini taskbar dari Kali Linux-nya. Jadi ini tuh dua hal yang berbeda. Ini tuh untuk VirtualBox-nya dan ini untuk Kali Linux-nya ya kan. Nah, pertama kita coba dulu nih file. File nih fungsinya apa? Nah, di sini tuh pentingnya itu yang paling penting ada preference. Di sini tuh untuk mengatur dari VirtualBox kita gitu ya kan. Contohnya di sini tulisannya kan kecil-kecil nih, kita bukan ya. Nah, tulisannya kan kecil-kecil ya. Gambarnya kekecilan misalkan. Oke, kita bisa gedein di sini. Cara gedeinnya klik aja display, langsung aja kita gedein di sini. Oke. Nah, nanti kan akan berubah menjadi lebih besar nih di sini. Dan tulisannya pun akan menjadi lebih besar. Nah, jika kalian ingin tetap 100% ya udah kita kecilkan lagi aja 100%. Tadi kan hanya untuk mencoba ya kan. Nah, terus di sini ada lagi yang penting yaitu close. Nah, di sini tuh untuk mematikan virtual mesin kita ya kan. Kalau kita klik OK maka mati nanti mesinnya. Oke, jadi kita cancel aja. Nah, kalau yang ini reset all warnings, dia tuh bakal melihatkan semua warning dan juga pesan. Jadi pesan dan warningnya ini dan peringatan ini akan di reset coy. Nah, ini gak guna sih, udah nggak perlu diapa-apain. Lalu masuk di bagian mesin. Nah, di bagian mesin ini ada yang namanya settings. Terus kalau mau SS, kalian klik aja host plus T di sini ya. Di sini ada session information, siapa yang login. Terus di file manager, show log. Di sini kita bisa memberhentikan virtual mesin kita dengan cara klik pause di sini. Host plus P. Nah, di sini Kali Linux-nya di pause ya sama kita ya. Lalu kita bisa jalanin lagi. Nah, gitu. Lalu, Bang, host itu apa, Bang? Host itu sebenarnya CTRL. Cuma CTRL-nya yang di sebelah kanan. Kan CTRL ada dua ya, di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Nah, di itu yang sebelah kanan CTRL-nya. Nanti saya kasih gambarnya di video nanti. Nah, terus di sini ada settings nih. Nah, settings ini penting nih buat virtual mesin kita. Kalian mau gimana sih settingnya? Contohnya di sini user interface-nya.
Di sini ada file, machine, view, input, device, debug, dan juga help, debug. Nah, kita mau tampilin apa enggak bisa. Kalau ini disilang, ini nggak di checklist, nanti gak bakal tampil ininya. Tapi nggak asik, nanti nggak bisa diapa-apain. Nah, terus di sini juga bisa nih. Misalkan tulisan file, machine, view, input, device, dan juga help ini kekecilan nih misalkan ya. Kita bisa gedein. Cara gedeinnya ya tinggal kayak tadi, settings, display, gedein. Oke. Nah, gede nanti. Ya kan? Kita settings lagi, balik lagi, kita kecilin lagi aja, ini kegedean ya kan? Ini kegedean, Bang. Oke, kita balikin lagi aja ke 100%. Oke. Nah, nanti kan tampilannya bakal jadi jelek kayak gini ya. Setelah kita besar kecilkan seperti tadi, misalnya kita iseng-iseng ya, membesar dan mengecilkan gitu. Nah, cara untuk memperbaikinya gimana? Nah, kita di view nih. View nih fungsinya untuk mengatur tampilan dari Kali Linux kita gitu ya kan. Kalau kita pengen ngereset kayak awal ya udah, kita reset. Kliknya itu auto resize, GUID display, terus kita adjust window size. Nah, saat kita perbesar lagi, kita klik lagi gini. Nah, maka dia akan membalikan seperti semula lagi. Dia tuh artinya auto. Jadi tuh, automatically resize the GUID display when the Windows is resized. Nah, jadi dua ini kalian pencet aja nih, dua ini kalian pencet-pencet, nanti bakal balik lagi ke tampilan awal. Karena fungsinya dua ini untuk menormalkan kembali gitu ya kan. Tapi kalau kalian pengen custom, nah di sini ada nih custom nih, misalkan ke 640 kali 480 dan lain-lain, di sini ada nih. Di sini juga ada mau berapa besarnya. Nah, terus ada lagi yang paling penting di sini tuh ada full screen mode. Kalian gak mau nih ada embel-embel file, machine, view, input, device, dan juga help. Kalian bisa langsung full screen mode aja. Nah, jadi kayak begini nanti. Kalau pengen keluar, ya host plus F, control F. Controlnya sebelah kanan dan juga F. Nah, nanti keluar. Balik lagi. Tapi kalau kalian pengen full screen, biar kelihatan keren gitu kan Kali Linuxnya, ya udah host plus F aja. Lalu balikin lagi. Nah, lalu di sini ada lagi yang penting, yaitu seamless mode. Kalau kalian pengen menggabungin antara Kali Linux dan juga Windows, ya klik aja ini. Nah, jadi ini tuh ngegabungin nih antara Kali Linux dan juga Windows gitu ya kan. Nah, ini kan Windows ya, ini Windowsnya kita kan yang di belakang tadi. Ini Windows nih, kita lihat ya. Itu Windows kita kan. Kita kecilkan. Nah, jadi gini nih. Nah, ini Windows dan ini ada Kali Linuxnya nih. Jadi kita bisa dua device sekaligus, dua sistem operasi sekaligus. Nah, gitu caranya. Kita kalau mau keluar, ya udah klik lagi aja. Atau kalau kalian pengen cepat, Ctrl plus L, host plus L, Ctrl kanan ya. Lalu ada scale mode. Ya scale mode mah ngerti lah. Jadi ini tuh bakal nge-full screenin gitu. Tapi bedanya di sini bisa dikecilkan dan bisa dibesarkan gitu ya kan. Oke. Lalu kita Ctrl F lagi aja, kita masuk lagi ke Kali Linuxnya. Nah, di sini kita bisa ada dua jenis nih di sini nih. Di sini ada text snapshot dan juga text screenshot. Bedanya apa antara screenshot dan juga snapshot gitu ya kan? Kalau kita SS yang ini, nanti dia kesimpannya di dalam Kali Linuxnya, di virtual mesinnya nanti. Ini kan kita lagi nge-SS nih, SS Kali Linuxnya kan. Nanti yang di SS dan dimasukin ke folder yaitu SS-an dari Kali Linuxnya dan dimasukin ke folder Kali Linux. Cara lihat foldernya di sini ada nih. Di sini kita buka aja, klik ini ada folder, open folder. Nah, nanti di sini kita lihat di bagian picture. Nah, ini ada screenshot yang tadi kita screenshot. Tapi kalau kita klik yang screenshot yang ini, kita klik misalnya text screenshot misalkan ya. Nah,
dia tuh bakal naruh di dalam Windows kita gitu ya kan. Kalian mau taruh di mana nih screenshot yang tadi? Nah, gitu bedanya. Jadi yang ini tuh buat di Windows disimpannya. Kalau yang ini itu buat di mana? Buat di Kali Linux-nya. Nah, di sini juga ada recording. Kita nge-record si Kali Linux-nya dan taruh di Windows artinya gitu. Sisanya sih udah aman, udah gak ada yang penting lagi. Oke, lanjut ke bagian taskbar Kali Linux-nya ini. Taskbar virtual mesinnya. Kalau ini kan taskbar si virtual box-nya. Ini si virtual mesinnya. Pertama ada ini gambar naga. Gambar naga ini isinya semua aplikasi atau tools-tools untuk membantu kita hacking nanti ya kan. Di sini ada information gathering. Nah, tahap awal biasanya kan ada information gathering dulu kan. Terus ada juga vulnerability analysis. Nah, di tahap awal tuh kita tuh pokoknya ya nganalisis data dulu dan mengumpulkan informasi yang penting-penting di sini. Nah, setelah itu baru kita attack nih, penetration. Nah, dan yang terakhir ya tentunya ya ada report gitu kan setelah kita berhasil nge-hack nanti. Di sini ada tools buat ngebuat report hasilnya nanti ya kan. Nah, terus di sini ada nih tombol yang namanya minimize dan juga maximize all screen, all aplikasi gitulah pokoknya. Contohnya di sini kita buka folder ya, Nah, terus di sini kita buka juga browser misalkan ya, Mozilla Firefox misalkan ya. Kita buka juga dua nih, kita udah buka dua nih. Maklum agak nge-lag. Berat juga ternyata. Waduh. Kita kan udah ngebuka dua nih ya. Kalau kita mau nutup dua-duanya kan kita harus ngecilin satu-satu kan. Tapi kalau pakai tombol ini langsung hilang semua. Minimize, maximize, minimize, maximize. Jadi ini tuh mempercepat kalian untuk mengecilkan dan membesarkan aplikasi-aplikasi yang ada di Kali Linux. Lalu di sini ada contohnya text editor. Nama text editornya itu Mousepad, ya kan? Contohnya di sini kita mau ngebuat website lah ibaratnya. Oke, kita buat website dikit-dikit ya. Kalian langsung aja ketik di sini HTML. Tapi ini buat coba doang ya. Kalian boleh ikutin, boleh enggak. Kita mau cobain aja. Kita buat selamat datang A1. Di sini kita akan buat sebuah website. Misalkan nama tulisan websitenya selamat datang di channel anime developer misalkan gitu ya. Nah, tulisannya kayak begini, anggap aja ya. HTML selamat datang di channel anime developer, oke? Nah, kalau itu terus kita Ctrl S, lalu kita masuk ke folder downloads, folder dokumen aja, taruh di dokumen, lalu kasih nama aja misalkan webku gitu. Nah, nanti kan ke save nih, udah ke save, kita buka di dalam dokumen, tadi kan ada webku, kita open with Firefox. Nah, ini adalah website yang sudah kita buat tadi ya kan, yaitu selamat datang di channel anime developer. Nah, jadi itu cara singkat untuk kita ngoding di dalam Kali Linux ini ya kan. Kalau udah ya silang aja. Ingat yang disilang tuh Firefox-nya ya, bukan Kali Linux-nya, jangan sampai salah. Oke, selanjutnya ada web browser seperti biasa. Di sini ada Mozilla Firefox. Kita sudah disediakan Mozilla Firefox di dalam Kali Linux ini. Nah, di sini tuh tampilan awalnya kita sudah diberikan dokumentasi dan juga Kali Linux tools. Kita baca dokumentasinya deh. Kita coba baca ya, dokumentasi dari Kali Linux. Nah, di sini kita bisa baca dokumentasi cara menggunakan Kali Linux nih. Mulai dari penginstalan, virtualization, USB, dan lain-lain. Di sini kan kita menggunakan virtualization, VirtualBox misalnya satunya. Kalian tinggal klik aja nanti di sini untuk melihat tutorialnya atau cara menggunakan Kali Linux atau dokumentasinya. Udah, silang aja.
Lalu yang paling penting di Linux itu ada yang namanya ini CLI atau Command Line Interface gitu ya kan. Nah, ini tuh tempat buat kita ngehack nanti, bukan tempat ngehack sih sebenarnya. Ini tuh nanti kita bakal sering berinteraksi dengan Kali Linux menggunakan ini gitu kan. Jadi kalian harus tahu nih, ini adalah salah satu hal terpenting ya kan untuk kita ngehack nanti. Nah, di sini kalau misalkan tulisan kalian kekecilan ya kan, ya kalian tinggal bisa gedein aja di sini. Di edit, zoom in aja terus. Nah, tapi kalau kalian silang, kalian buka lagi, dia bakal balik lagi ukurannya ke yang awal. Jadi kalau kalian pengen tetap ukurannya gede-gede terus gitu ya, masuk aja ke file, terus preference. Nah, di sini kalian bisa ngatur-ngatur nih, mau terang gelapnya bisa. Terus di sini ada jenis tulisannya, misalnya mau diubah jadi 30 kekecilan, 20 kekecilan jadi 30 misalkan. Oke. Nah, nanti jadi 30 ukuran tulisannya di sini. Oke. Jadi sepertinya untuk video kali ini sekian aja untuk pengenalan dari yang namanya Kali Linux virtual machine. Intinya ya di sini yang paling penting tuh ada view untuk nge-full screen dan juga ada seamless mode untuk membuat kita menggunakan dua OS sekaligus. Terus di sini juga ada folder. Nah, di sini kalian harus tahu foldernya seperti biasa seperti di Windows. Namun kedepannya kita akan menggunakan yang namanya ini, Command Line Interface. Kita akan menggunakan ini ya. Kalau di Windows ada namanya Command Prompt. Kalau di sini ada namanya ini. Lalu di sini juga ada gambar naga buat lihat-lihat. Ada tools hacking apa aja sih? Nah, di sini ada banyak ya. Kalian cobain aja satu-satu nanti, oke? Jadi sekian dari saya tutorial kali ini. Kita lanjut ke tutorial selanjutnya, yaitu kita akan belajar yang namanya selanjutnya itu kita akan belajar basic command Linux ya. Nah, kedepannya kita akan menggunakan ini terus-menerus. Oke? Sip. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di next video.